Sholawat kalau nggak kerja dari mana rezeki bisa datang? Oke, Kak Fadil, aku jelasin ya. Jadi, kadang manusia itu suka berpikiran sempit. Makanya kenapa ada orang yang, maaf, rezekinya seret, terus kehidupannya kayaknya kok susah banget, itu karena hasil pikirannya sendiri. Gitu. Jadi, rezeki Allah itu luas banget. Ada 8 sumber rezeki yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, rezeki yang telah dijamin. Ada di surat Hud ayat 6. Yang kedua, rezeki karena bertakwa dan bertawakal. Ini ada di surat At-Talaq ayat 3. Jadi bertakwa dan bertawakal maksudnya kayak gimana? Contohnya kita seperti bersolawat, membaca surat Yasin 41 kali, membaca Al-Waqiah 41 kali. Itu karena kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Atau melakukan amal soleh lainnya. Misalkan dengan sholat, bersedekah, membantu orang lain, birrul walidain, seperti itu. Yang ketiga, rezeki karena berusaha. Ini ada di surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Jadi ini rezeki yang kita lakukan karena kita bekerja, berbisnis, berdagang, berusaha, seperti itu. Atau misalkan kalau pengacara, dokter karena dia menjual jasanya, guru karena dia menjual jasa, seperti itu. Lalu yang keempat, rezeki karena bersedekah. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 245. Jadi kalau misalkan kita bersedekah 1 kali, Allah ganti 700 kali lipat. Dahsyat ya. Sedekah dalam bentuk apapun. Misalkan kita sedekah Al-Quran, sedekah mukena, sedekah uang, sedekah makanan, sedekah semen untuk masjid dan sebagainya. Itu insya Allah diganti Allah 700 kali lipat. Yang kelima, rezeki karena beristighfar. Ini ada di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Makanya kalau orang yang memperbanyak beristighfar, insya Allah Allah ampuni dosanya dan mendatangkan rezeki. Bahkan dengan beristighfar bisa mendatangkan hujan pada saat musim kemarau. Yang keenam, rezeki karena menikah. Ini ada di surat An-Nur ayat 32. Jadi kalau orang yang nggak mau nikah karena dia takut nggak punya rezeki, itu sebenarnya pemikiran yang salah ya. Padahal Allah itu justru memberi rezeki pada orang yang menikah. Karena apapun ya di dalam rumah tangga itu yang mereka lakukan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan itu jadi halal semua. Makanya Allah memberikan berkah, rahmat, rezeki di situ. Yang ketujuh, rezeki karena anak. Surat Al-Isra ayat 31. Jadi jangan khawatir Bunda, anak kita itu punya rezeki masing-masing. Misalkan dia mau sekolah di mana. Kadang kan orang tua, jangan nak, mahal di situ. Padahal anak kita itu udah ada rezekinya masing-masing gitu loh. Tinggal orang tuanya aja bagaimana mensikapinya, mengelolanya, seperti itu. Yang kedelapan, rezeki karena bersyukur. Surat Ibrahim ayat 7. Makanya kalau kita terima rezeki, maaf, rezeki itu kan bukan hanya uang ya. Rezeki itu kan bisa berupa ketemu sahabat yang baik dan soleh, solehah, ketemu dengan teman yang udah lama nggak ketemu terus akhirnya ngajak bisnis bareng, ada orang yang ngasih makanan, ada orang yang misalkan kita lagi butuh Al-Quran dia ngasih, misalkan kita lagi butuh apa dia, atau misalkan kita lagi, oh ini tahu-tahu kita dikasih diskon 70%, itu termasuk rezeki juga gitu loh. Nah jadi kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan berikan lagi nikmat kepada kita. Tuh, jadi Kak Fadil, rezeki itu dari mana aja. Ibu rumah tangga walaupun di rumah rezekinya dari mana? Dari mana aja. Dari mana aja. Suami tahu-tahu di kantor dinaikkan jabatannya. Itu kan rezekinya ngalir juga ke istri yang di rumah. Misalkan anaknya tahu-tahu dia berprestasi. Karena berprestasi akhirnya ikut lomba dapat hadiah 2 juta. Nah, itu kan rezeki. Walaupun rezeki itu mungkin tidak sampai ke kita seorang ibu, tapi rezeki itu ke anaknya. Ya artinya juga maaf kata membantu perekonomian keluarga juga gitu. Jadi jangan khawatir Kak Fadil. Kalau misalkan kita punya impian, punya hajat disolawatin, itu bisa terwujud. Itu bener banget.